Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih seperti biasa sambil jalan-jalan melihat situasi di jalan raya, kita akan dengarkan rekaman pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, yang tentunya masih relevan dan bermanfaat untuk kita dengarkan kembali. Nah, dalam video kali ini kita akan dengarkan sebuah pertanyaan sekaligus mungkin kritikan juga. Mengapa Ustadz ketika menjawab pertanyaan menyampaikan hadis dikemukakan secara langsung saklek apa adanya, namun terkadang juga disampaikan secara hakikat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dengan ulama lain. Sebagai contoh, pertama, hadis tentang izar atau kain di bawah mata kaki. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa ini dilarang. Namun di MTA tidak apa-apa asalkan niatnya tidak menyombongkan diri. Yang kedua, hadis tentang patung atau gambar di dalam rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini dilarang. Tetapi pendapat Ustadz Ahmad Sukino ini tidak apa-apa asalkan jangan disembah atau dipuja. Kemudian yang ketiga, hadis tentang barang siapa pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah maka ia masuk surga. Sebagian ulama membolehkan kalimat Allah saja biar lebih singkat begitu. Tetapi di MTA tetap la ilaha illallah, tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Karena memang begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Yang keempat, hadis tentang najisnya dijilat anjing atau terkena liur anjing. Pada umumnya, para ulama di Indonesia berpendapat segala sesuatu yang terkena liur anjing atau dijilat anjing, entah itu kain ataupun kulit kita, semuanya najis, harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan pasir. Tetapi di MTA dengan tegas menyampaikan bahwa najisnya hanya jika tempat makan atau tempat minum kita dijilat-jilat anjing atau dipakai oleh anjing. Baiklah para pemirsa, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama apa jawaban Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino atas pertanyaan atau kritikan yang saya sebutkan tadi. Selamat mengikuti. Ada telepon yang masuk. Halo. Halo. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Pak Andi dari Gading. Oh iya, mari Pak. Nggih, Pak Andi, mari. Nah, saya mau tanya, kenapa dalam menafsirkan hadis, Pak Ustadz kadang-kadang memilih hakikatnya, tapi di hadis yang lain, Pak Ustadz mengambil lajar-lak bagaimana hadis itu. Saya berikan contoh misalnya begini, Pak Ustadz. Hadis mengenai Allah tidak akan memandang laki-laki yang memandangkan kainnya sampai di atas di bawah mata kaki. Itu Pak Ustadz mengambil hakikatnya. Bahwa yang tidak boleh itu adalah sombong. Karena pada masa itu yang memandangkan kainnya adalah orang sombong. Nah, saya setuju dengan itu. Bahwa yang dilarang itu adalah yang sombong, bukan pakai celana cingkrang. Kemudian dalam hadis bahwa di rumah itu tidak boleh ada patung atau gambar senyawa, itu juga Pak Ustadz menafsirkan hakikatnya. Bahwa yang tidak boleh itu adalah patung yang diberhalakan, disembah itu. Saya juga setuju dengan itu, hakikatnya. Karena kalau diambil ini hadisnya, nanti orang yang mau mati ada di dalam rumah yang ada patungnya, nggak mati-mati kalau hakikat, karena mereka Israel nggak mau masuk ke rumah itu kan. Jadi diambil hakikatnya. Tetapi dalam hal lain, hadis yang lain, kenapa Pak Ustadz mengambil bunyi hadisnya bukan hakikatnya? Misalnya dalam hadis, kalau ada orang yang mau mati, tuntunlah dia membaca la ilaha illallah. Pak Ustadz mengecam ya, mengatakan kok dituntut mengatakan Allah, Allah, Allah. Padahal aturannya la ilaha illallah. Kalau saya dengar dari para ulama yang lain, itu juga hakikatnya. Bahwa pada saat itu hakikatnya adalah kita itu harus menyediakan ilah-ilah yang lain kecuali Allah di dalam hadisnya. Tinggal diucapkan dengan Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu sama saja. Dan kalau kita lihat dari sejarah itu kan Bilal itu ketika ditunjuk batu oleh majikannya,
itu yang diucapkan kan ahad. Tidak ada unsur Allah sama sekali. Tapi di hatinya yang dimaksud ahad itu kan Allah. Dan Allah menerima iman tidak ini. Nah, hadis yang kedua yang kenapa juga diambil katanya hadis itu bukan lagi katanya adalah hadis tentang anjing itu Pak Ustaz. Contohnya kan memang itu ada bejana yang diminum oleh anjing milik Aisyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk buang airnya dan dicuci dengan debu bejananya itu. Nah, itu sebagian ulama juga mengatakan itu hakikatnya memang mulut anjing itu najis. Pada waktu itu memang contohnya dia menjilat bejana, tetapi kalau menjilat yang lain sama najisnya karena dilihat hakikatnya bukan terus berdasarkan kata hadisnya itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa dalam hadis tertentu Pak Ustaz mengambil hakikatnya, tetapi ada hadis yang lain Pak Ustaz mengambil terus bunyi hadis itu sehingga bisa menimbulkan masalah. Mohon maaf kalau saya kurang ilmu, Pak Ustaz menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya nih. Jadi bukan menimbulkan masalah, tapi perlu dipahami. Kalau masalah kain menutup mata kaki, bukan saya mengambil hakikatnya di situ, kesombongannya di situ, karena memang ada bunyi hadis yang menjelaskan yang berkenaan dengan izar itu juga menutup mata kaki. Ada bunyi hadisnya yang mengatakan bahwa orang menutup mata kaki karena kesombongan. Jadi kalau saya memahami, ada hadis yang sifatnya umum, ada hadis yang sifatnya khusus. Umum tadi menerangkan kalau menutup mata kaki, kainnya menutup mata kaki, maka tidak dilihat oleh Allah sholatnya dan sebagainya itulah. Tapi ada hadis yang khusus juga mengenai menutup mata kaki karena sombong. Nah, jadi sombong ini merupakan pengkhususan. Jadi sekalipun menutup mata kaki, kalau tidak sombong tidak terkena hadis itu. Contoh lagi yang sifatnya umum. Allah mengharamkan darah. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Adam di situ darah. Umum itu, darah umum. Ya, kalau bunyi ayat itu sifatnya umum. Orang haram makan bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Darah ini. Tetapi ada ayat yang menerangkan darah itu khusus. Kalau tidak ada pengkhususan, berarti semua darah itu haram. Tapi di ayat yang lain diterangkan darah yang haram tadi damam masfuh, kan darah yang mengalir, sehingga mengalir ini merupakan pengkhususan dari keharamannya darah yang sifatnya umum. Andai kata tidak ada keterangan yang mengalir, berarti semua darah haram. Tapi karena ada keterangan yang mengalir, maka darah yang tertinggal ketika binatang disembelih, sebagian darahnya mengalir keluar, mancur kita disembelih itu, tentu sebagian masih ada yang tertinggal. Bercampur dengan limpa, bercampur dengan daging, bercampur dengan, itu mesti masih ada. Lah yang haram yang mengalir itu saja. Maka darah-darah yang tertinggal bercampur dengan hati, limpa, daging, tidak ikut mengalir tadi, itu halal. Maka itu, kalau ada dalil yang am dan dalil yang khos, yang dipakai yang khos. Menutup mata kaki ya gitu. Ini ada umum. Tapi ada yang khusus menerangkan tentang menutup mata kaki karena sombong. Oh berarti ini kalau tidak karena sombong tidak apa-apa karena ada pengkhususannya karena sombong. Nah perkara ini Bapak atau saudara-saudara berbeda pemahaman dengan ini, tidak masalah, kita saling menghormati. Kemudian mengenai masalah patung, ya, patung di rumah dan sebagainya tadi. Tidak hanya patung di rumah, gambar-gambar juga. Karena pada saat itu masa transisi, orang biasa menjadikan gambar-gambar orang-orang yang alim, orang-orang yang dianggap tokoh, itu digambar, kemudian dibuat patung, disembah-sembah. Nah karena itulah, itu menjadi sesembahan.
Maka Nabi melarang keras adanya patung sesembahan-sesembahan di rumah. Nah, kalau patung itu tidak untuk sesembahan, tidak masalah. Ya. Patung Bali, patung ya kita sendiri punya patung, punya gambar lah. Gambar ayah kita, gambar pembesar-pembesar kita. Tapi tidak untuk disembah-sembah, tidak untuk dikeramatkan, tidak mengapa. Kalau ada gambar itu terus nanti misalnya gambarnya apa itu? Tokoh besar yang ada di negeri ini, apa itu? Tengku Umar, apa siapalah yang kita hormati itu. Kemudian jatuh, kita melangkah aja tidak berani karena ini patung gambarnya orang besar, terus arep jiko ya dilangkai wedi, apalagi untuk buntel karena sudah gambar atau kertas itu, gue buntel gulung, gue buntel itu tidak berani, nah itu dah syirik namanya. Gambar itu tidak masalah, ya, gue buntel terasi, buntel tempe, buntel silakan, mau gambar aja kok. Nah, kalau itu tidak ada apa, tidak ada unsur-unsur kepada gambar keyakinannya itu tadilah. Nah, kita tidak masalah atau itu. Kemudian mengenai orang mau mati, ya, Nabi kita menuntunkan supaya membaca la ilaha illallah. Berarti ada tuntunan yang pasti. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ada tuntunan. Maka kalau Rasulullah sudah memberi tuntunan, sebaik-baik tuntunan itu adalah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka kita jangan membuat cara sendiri, wong ada tuntunannya kok. Ya, Rasulullah menuntunkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Lah kalau kita tidak mau memakai tuntunan yang diaturkan oleh Rasulullah, kita membuat cara sendiri. Nah, kan keliru itu. Wong sudah ada tuntunannya kok tidak mau pakai tuntunan. Yang tiga masalah anjing. Kalau tadi anjing memang peristiwanya menjilat bejana, kemudian dibasuh 7 kali, sekali pakai debu. Ya. Karena kenyataannya ada anjing zaman Rasulullah, ya, digunakan untuk berburu. Kalau kamu melepas anjingmu dengan membaca Bismillah, kemudian menangkap binatang buruan itu dibawa pulang dalam keadaan mati karena berkelahi dengan anjing, itu pun halal dimakan. Lalu ditanya, lah kira-kira kalau berkelahi dengan anjing, ya, binatang yang diburu itu kena liurnya anjing apa enggak kira-kira? Tentu kena kan? Mesti digigiti anjing di beberapa tempat sampai mati tadi. Mana mungkin kalau itu satu segi najis mughaladzah yang begitu besar malah dijadikan alat berburu. Yang itu nanti tentu binatang yang diburu itu berlumuran kena liur anjing semuanya. Tidak hanya di kulitnya, sampai digigit anjing, gigitannya itu, giginya sampai tembus ke dalam dagingnya juga binatang yang diburu itu. Nah, disitulah maka dengan perbandingan hadis ini bisa diambil pengertian bahwa lagu anjing itu memang minum. Jadi kalau ada bejana tempat minum manusia diminum anjing, maka sisa air minum itu dibuang, ya. Kemudian tempatnya bejana tadi dibasuh 7 kali, sekali dengan debu. Ya, benda cair tadi. Kalau kena binatang, benda padat tadi, tidak. Karena kenyataannya malah Rasulullah menjadikan anjing alat berburu untuk menangkap binatang tadi. Kalau binatang yang ditangkap tadi, ya, sebagian dagingnya dimakan oleh anjing, kemudian sisanya dibawa pulang dikasihkan majikannya, haram dimakan. Karena berarti anjing ini menangkap binatang tadi bukan untuk majikan, tapi untuk dirinya sendiri. Sisanya diberikan majikannya. Maka manusia tidak boleh memakan sisa anjing. Ya, binatang buruan tadi kalau sebagian dimakan anjing, tidak boleh dimakan manusia, haram. Lah minum tadi juga begitu. Ini bejana tempat minum, sudah diminum anjing, sisanya tidak boleh diminum manusia, dibuang. Basuh 7 kali, itu syariatnya begitu. Jadi itu bahwa yang bertanya tadi dari gading bukannya kita menerima hakikat, bukan ya, karena memang ada tuntunannya. Kalau sudah dituntunkan, apalagi bentuk ibadah, orang mau mati kan ada harapan, karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka kalau akan mati tuntunono maca la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang mau merubah,
Tidak usah pakai la ilaha illallah, Allah Allah, silakan kalau memang kamu begitu, ya kan? Tapi rupanya Nabi kurang bijaksana. Mengapa tidak menuntutkan Allah Allah saja? Kok tidak pakai la ilah? Ya, kalau nanti la ilah terus mati, bagaimana? Ya kan? Itu pikiran manusia berjalan begitu. Tetapi Nabi mengatakan la ilaha illallah. Kalau memang tujuan membaca la ilaha illallah, baru la ilah terak mati. Ya. Tapi tahu tujuannya kan mau la ilaha illallah. Nah, jadi semaksimalnya yang dituntunkan itu kita amalkan. Karena itu ada lafal bunyinya aja dituntunkan kok. Kita lebih baik tidak usah mengubah bunyi. Karena itu ibadah kan. Baca la ilaha illallah itu afdalu dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik begitu. Nah, sehingga Rasulullah menuntunkan la ilaha illallah. Nah, semaksimalnya orang mau mati kita tuntuni seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah. Demikian Bapak, walaupun demikian kalau memang tidak sependapat dengan keterangan saya, silahkan kita saling menghormati. Saya rasa sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.